Jadi dalam hati saya ingin beri sedikit uang. Sebab biaya cuci darah itu sangat banyak. Belum kesampaian besok, dia sudah meninggal. Maut tidak lihat dia lelaki atau perempuan, anak atau orang tua, berpendidikan atau tidak, orang Papua atau orang Manado. Ya. Sini ada orang kulit putih. Dari mana nih kulit putih? Hah? Dari Bandung. Saya kira dari San Francisco. Ya. Di Bandungnya di mana? Di Lembang. Tahu ketan di Lembang, tukang ketan di Lembang tahu? Tahu? Hah? Berarti kamu suka keluar malam. Ya, tukang ketan itu keluarnya malam sore. Ya. Puji Tuhan. Ada tukang marangi enggak? Sate marangi? Enggak ada ya? Hanya ketan saja ya? Pakai sambal apa? Sambal kacang. Bumbu kacang. Puji Tuhan. Namamu siapa? Hah? Frenzy. Frenzy itu menakutkan loh. It's frenzy. Menakutkan loh. Sedangkan kamu ganteng. Kamu paling putih di antara sini. Gak ada jemaat yang putih seperti kamu. Walah. Kalau Solamit seperti dia bilang, aku putih tetapi hitam. Tetapi pahit. Tetapi aku hitam tetapi manis. Hitam karena kena matahari, percobaan. Matahari sampai jadi hitam. Karena digembala di padang kena matahari. Tetapi hatinya manis. Maka saya lagi tunggu orang Papua kirim sagu. Karena setelah beberapa murid Papua ke sini, saya bilang minta sagu dong, saya ingin makan papeda. Nanti mereka akan kirim katanya. Wah, saya dia tahu berapa drum akan dikirim. Sebab ya, nah itu yang ketawa begitu tuh orang Papua, saudara. Itu orang Papua. Suku apa itu? Amongme ya? Amongme? Bukan? You say suku apa? Suku Anyi suku apa? Kan sana banyak suku. Suku apa? Kamu suku apa? Kok melototin saya? Hah? Itu tadi kamu bisa. Haleluya. Biar kamu gelap, tetapi kalau ada Tuhan Yesus terang, bisa dipakai Tuhan. Biar kamu tidak bicara sama saya, tapi hatimu saya bisa lihat. Ya, jantungmu berdebar kan? Haleluya, puji Tuhan. Saudaramu terang untuk Tuhan. Puji Tuhan. Dia tidak berubah. Itu sebabnya kembali kepada Amsal 4 ayat 18 tadi. Dikatakan, tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar. Masih ada bayangan. Kalau baru bertobat, masih ada banyak salah. Masih ada bayangan. Yang kian bertambah terang, mulai kurang bayangannya. Sampai rembang tengah hari, tidak ada bayangan lagi. Saya kasih ilustrasi. Kalau Tuhan di belakang saya, yang saya lihat apa? Bayangan saya. Tapi kalau Tuhan di depan saya, bayangan ada tapi di belakang saya. Tapi kalau Tuhan di atas saya, tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan. Tidak ada kegelapan. Tidak ada kebencian. Tidak ada marah. Tidak ada dendam. Tidak ada sakit hati. Tidak ada. Tidak ada. Puji Tuhan. Nah, Pendeta Ferry Rompas bersaksi sama saya bahwa bebannya terlalu berat menghadapi pernikahan ini. Berbelit-belit sampai dia sudah bilang, Tuhan saya tidak kuat lagi. Terserah engkau. Sampai mobil pun dia tinggal di Bandung. Biar anaknya bawa dia naik bis.
Waktu dia naik bis, dia duduk. Ada satu orang tua, dia bawa koper besar sekali di punggungnya. Enggak ditaruh di depan, tapi ditaruh di belakang dia. Dia duduk hampir ke depan. Punggungnya sini terus saja dia ke depan gitu. Turun dari bis, dia naik angkot, ada pelajar. Bawa juga di sini, apa yang suka digendong di belakang itu apa namanya? Ya ransel. Tapi enggak ditaruh di depan. Duduknya begitu juga. Seperti Tuhan bicara sama dia. Beban itu jangan dibiarkan begitu. Beban itu aku punya. Duduk saja rileks. Jadi dia duduk rileks begini. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya tidak ada beban. Sama-sama. Aku berjalan tanpa. Oleh stop. Orang Cianjur udah hafal, tapi ada siswa. Karena ini hurufnya nggak keluar lagunya ini. Coba tolong lo orang Papua mesti bisa baca. Bisa baca kan? Bisa baca? Bisa. Aku Jangan pakai tangan. Semua oleh tak ada lagi penghukuman, bukan oleh aku dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh anugerahnya yang besar. Aku berjalan tanpa beban. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Saudara, ada yang tidak bisa tidur karena beban, karena gimana ya, tidak bisa tidur. Saudara, itu saudara tidak harus begitu. Ya, kalau mau tidur, tidurlah. Beban itu serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini beban saya tidak bisa atasi, tapi saya mau tidur Tuhan. Silakan Tuhan, saya serahkan sama Tuhan. Besok nanti Dia urus. Besok saudara bangun, semua sudah beres. Tidak pernah Tuhan mengundang kita untuk makan sebelum semuanya disediakan. Dia selalu bicara, mari datang kepadaku, karena semua sudah disediakan. Semua sudah disediakan. Nah, kembali kepada Yesaya 60 ayatnya yang ke-1 tadi. Dan kembali kita membaca, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab itu Amsal, sebab terangmu datang dan apa? Kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Tadi terang yang datang, sekarang kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa terang. Terang itu selalu membawa kemuliaan. Kemuliaan itu selalu membawa terang. Saudara mau, kebetulan ini pengantin namanya Mulyana. Yang lelakinya, jemaat. Nggak banyak bicara, dia nggak pernah A, nggak pernah O, nggak pernah ngomong, nggak pernah jabat tangan sama saya. Nggak pernah, saya nggak pernah. Baru tadi aja, demi nama Bapa, demi nama Bapa. Putra dan Roh Kudus, Putra dan Roh Kudus. Baru. Ya. Dan anaknya Pendeta Rompas itu ya insinyur Dian, dia pendek sekali. Jadi saya bilang, kenapa pilih dia? Oh, dia tinggi, memperbaiki keturunan Om. Supaya anak saya tidak terlalu pendek tetapi tinggi. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi begitu saya turun, ada suami istri dari Bandung dan jabat tangan pakai bahasa Inggris. Saya datang dari Bandung. Saya dengar firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Istrinya berkaca-kaca mau nangis. Oh, yang kawin orang lain dia tamu. Mestinya kan yang nangis itu pengantin. Ya. Karena panjang kebaktian umpamanya. Karena pengantin itu kalau dengar khotbah hatinya sudah nggak di firman Tuhan. Maka tadi saya khotbah nggak panjang-panjang. Nggak panjang-panjang. Tapi itu keluarga dari Bandung. Pakai bahasa Inggris dia bilang, very good sermon. Saya senang sekali. Tuhan memberkati Bapak. Istrinya nangis juga, kasih lihat. Air mata. Nangisnya kan kalau orang dewasa kan keluar air mata gitu. Nggak, itu kalau kebakaran rumah. Tapi terang dari Tuhan. Matius 2 ayat 2. Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. Aduh, susah benar. Sama-sama sesudah Yesus dilahirkan. Stop. Sesudah. Jadi Yesus sudah lahir. Amin. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem, terus di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Coba. Dia datang kepada Raja Herodes dan bertanya-tanya, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Yahudi dijajah oleh Herodes lah, oleh tentara Itali, laskar-laskar Romawi, dijajah. Datanglah 3 orang ini, di mana itu raja orang Yahudi? Kaget enggak ini raja? Nah, di dalam hati kita ada 2 raja. Satu Raja Herodes, karakter Herodes, hidup yang lama. Tetapi yang ditanya oleh orang Majus ini, mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Apa hati saudara tempat raja yang baru itu dilahirkan? Karena kami sudah melihat bintangnya di timur. Menurut pengajaran GPDI, 3 orang Majus ini adalah Henokh, Musa, dan Elia.
datang dari timur, bukan dari timur saja, tapi dari tempat matahari terbit. Dari tempat matahari terbit. Dari tempat matahari terbit. Di dalam Wahyu pasal 22, ayatnya, saudara-saudaraku, yang ke-16, kita baca sekali lagi bersama-sama. Saya suka saudara membaca, mulut saudara mengatakan firman Allah. 2, 3. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.